Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nani Sudaryati Deyang, mundur dari jabatannya. Informasi itu diumumkan sendiri olehnya melalui status di akun Facebook Nani Sudaryati Deyang hari ini 22 Juli 2026, Rabu. Nani mengungkap alasannya mundur terkait masalah kesehatan. Ia pun pamit kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjalani pengobatan di luar negeri. Meski direstui mundur oleh Prabowo, Nani mengaku diminta tetap ikut mengawasi Badan Gizi Nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN pada 8 Juni 2026. Nani diangkat menjadi Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya telah dicopot Prabowo Subianto. Saat itu Dadan tersangkut dugaan kasus MBG dan kini berstatus tersangka. Pengangkatan Nani berdasarkan Kepres nomor 18/M tahun 2026 pemberhentian dan pengangkatan kepala dan wakil kepala Badan Gizi Nasional dan pemberhentian wakil kepala BPKP. Aksi penusukan yang dilakukan oleh sejumlah pelaku dan mengakibatkan tewasnya seorang anggota TNI terjadi di Jalan Pondok Hijau Golf Sumarekon, Kelapa II, Kota Tangerang Selatan, Banten. Korban tergeletak di pinggir jalan dengan luka tusuk. Sebelumnya, korban sempat dikeroyok oleh para pemuda berjumlah 9 orang. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, pihak Satreskrim Polres Tangerang Selatan bergerak cepat langsung mengamankan para pelaku. Inilah detik-detik aksi pengeroyokan seorang anggota TNI Angkatan Darat oleh sejumlah para pelaku yang terekam kamera CCTV. Pengeroyokan itu tepatnya terjadi di kawasan area parkir Cafe Pendekar, kawasan Sumarekon, Kelapa II, Tangerang. Terlihat dalam video tersebut, seorang anggota TNI terlihat dikeroyok oleh sejumlah pelaku hingga tersungkur dan kabur. Tak lama kemudian, korban berinisial Prada ABS ditemukan tewas mengenaskan di pinggir jalan Pondok Hijau Golf Sumarekon, Kelapa II dengan luka sebanyak 10 tusukan. Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara, Satreskrim Polres Tangerang Selatan dengan Polda Metro Jaya langsung bergerak hingga mengamankan 4 orang terduga pelaku. Tak hanya Korem Wijaya Krama menyerahkan 3 orang terduga pelaku, hingga saat ini ada 7 orang terduga pelaku yang kini sudah berada di Polres Tangerang Selatan. Menurut Treskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Wiragraha Setiawan mengatakan bahwa pihaknya menerima info korban penusukan yang ada di pinggir jalan pada hari Minggu pagi.
Setelah itu pihaknya melakukan olah TKP bersama petugas gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Tangerang Selatan, dan Korem 052 Wijaya Krama. Petugas langsung mengamankan 4 orang dan ditambah 3 orang terduga pelaku penusukan. Sore ini saya izin menjelaskan bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026, sekira pukul 7 pagi, kami mendapatkan laporan dari masyarakat adanya penemuan jenazah laki-laki yang berada di Pondok Indah Hijau Golf depan pertigaan klaster di daerah Curug Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Dari penemuan jenazah tersebut, kami Polres Tangerang Selatan bersama dengan Polsek Kelapa II melakukan olah TKP, mengikut sertakan Inafis, dan dapat ditemukan bahwa ada satu jenazah pria inisial ABS dengan pekerjaan TNI Angkatan Darat Satuan YONTP 804 Cendrawasih Papua, di mana kita temukan yang bersangkutan almarhum sudah tidak bernyawa dengan ada luka tusukan. Di situ kami membawa jenazah ke RSUD Tangerang. Dari bucket tersebut, kami Polres Tangerang Selatan berkoordinasi dengan Denpom 1 Jaya Tangerang dan Korem 052 Wijaya Krama untuk mengidentifikasi jenazah tersebut. Setelah itu kami bersama-sama juga dengan rekan-rekan TNI untuk melakukan penyelidikan, telah menangkap 3 orang pelaku. Di sini yang bersangkutan melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada korban. Kami juga di backup oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya dan Subdit Jatanras Barreskrim Polri. Dari 3 pelaku tersebut, kami mengamankan beberapa baju yang digunakan para pelaku dalam berbuat, dan tidak lama kemudian 1 orang pelaku penusukan mengamankan diri, menyerahkan diri ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, yang selanjutnya dari Polda Metro Jaya dilimpahkan kepada kami. Hingga saat ini terdapat 4 orang tersangka terhadap perbuatan ini. Saat ini juga kami sedang melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 3 orang calon tersangka terduga pelaku, yang dimana tadi malam diamankan oleh rekan-rekan dari Denpom Jaya 1 Tangerang. Dari 3 orang tersebut kita masih lakukan pendalaman dan kita segera lakukan gelar perkara untuk menentukan status yang bersangkutan. Pak, izin Pak, untuk luka korban itu di mana aja Pak? Baik, dari hasil pemeriksaan luka korban ada di depan 5 tusukan dan di belakang 5 tusukan. Bapak, kan ada 4 tersangka ya. 4 ini mereka saling kenal dengan korban, dan apakah mereka juga keluarga sipil atau kan? Baik, kalau dari 4 tersangka merupakan warga sipil, di mana bertemu di satu tempat sate taichan di daerah Kelapa II. Berarti saling kenal nih Pak ya? Sama korban? Tidak saling kenal. Tidak saling kenal. Ya. Jenazah sudah kami kembalikan kepada keluarga korban. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan harga hingga akhir tahun. Di sisi lain, pemerintah juga membuka peluang penurunan harga BBM non-subsidi apabila harga minyak dunia terus melandai. Kepastian itu disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai menghadiri sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Bahlil menyebut pasokan dan cadangan BBM nasional saat ini berada di atas standar minimum. Pemerintah juga telah memastikan kerjasama impor crude dan BBM dengan sejumlah negara berjalan aman hingga akhir tahun. Selain menjamin stabilitas harga BBM subsidi, pemerintah juga tengah mengkaji penyesuaian harga BBM non-subsidi. Bahlil mengatakan penurunan harga dapat dilakukan apabila tren harga minyak dunia terus menurun.
ada BBM subsidi, insya Allah nggak ada kenaikan sama sekali. Bahkan ada berpotensi untuk beberapa jenis BBM yang ketika harga dunia akan turun, kita sudah mulai meminta kepada pengusaha badan usaha swasta termasuk Pertamina untuk segera melakukan penyesuaian. Yang ketiga, saya juga melaporkan tentang implementasi daripada kuota BBM untuk nelayan di atas 30 JT. Itu juga kita bicarakan. Hal-hal lain saya pikir menyangkut dengan hilirisasi di sektor mineral batubara dan bagaimana pendapatan PNBP kita sampai dengan 6 bulan 1 semester pertama sudah mencapai lebih dari 60%. Kemudian juga devisa kita ekspor batubara yang sudah mencapai kurang lebih sekitar 14-15 miliar US dollar. Ini menunjukkan bahwa di tengah dinamika global yang tidak menentu, tapi desain kita terhadap menjaga supply and demand agar harga komoditas kita tetap terjaga, itu sudah mulai ada tanda-tanda yang membaik dengan melihat PNBP kita naik dan devisa kita dari hasil penjualan dengan hampir kurang lebih sekitar 13 miliar US dollar pun semakin membaik. Itu kira-kira. Badan Gizi Nasional atau BGN menyebutkan alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2026 dari yang semula sebesar 268 triliun rupiah dipangkas menjadi 229 triliun rupiah. Sekretaris Utama BGN, Lili Hamiliah, mengatakan penurunan ini merupakan angka sementara seiring dengan pembenahan tata kelola program MBG. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan bukan sekedar untuk mengurangi angka pembiayaan, melainkan hasil dari penyisiran ulang atau refocusing penerima manfaat program MBG. Badan tersebut membeberkan BGN diberi waktu sebulan guna mempertajam tata kelola dengan hasil penyisiran ulang 62,7 juta penerima manfaat tersebut, maka otomatis akan ikut turun. Menurutnya proses validasi diperlukan setelah BGN menemukan sejumlah persoalan dalam pendataan, mulai dari satu sekolah yang dilayani lebih dari satu SPPG, hingga adanya pencatatan virtual account ganda. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengonfirmasi adanya kemungkinan penurunan anggaran program MBG tahun ini. Namun pemerintah masih menunggu penjelasan rinci dari Badan Gizi Nasional atau BGN terkait strategi pelaksanaan program tersebut hingga akhir tahun. Purbaya mengatakan dalam waktu dekat, dirinya akan bertemu langsung dengan Kepala BGN untuk membahas arah kebijakan dan kebutuhan anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Pernyataan Purbaya tersebut memperkuat sinyal bahwa anggaran MBG akan mengalami penyesuaian sesaat sebelumnya BGN mengkaji kebutuhan pendanaan program tersebut. Meski demikian, ia belum bersedia mengungkap besaran pemangkasan yang akan dilakukan. Purbaya hanya menegaskan keputusan tersebut berasal dari evaluasi internal BGN. Sebelumnya, saat ditanya mengenai kabar penghematan anggaran hingga 40 triliun rupiah, Purbaya meminta publik menunggu penjelasan resmi dari BGN. Saat itu ia mengakui pemotongan anggaran kemungkinan akan cukup besar. Sebagai informasi, pagu anggaran MBG yang semula mencapai 335 triliun rupiah telah direvisi
menjadi 268 triliun rupiah kemudian turun kembali. Kini pemerintah masih menghitung kebutuhan real program seiring evaluasi pelaksanaan di lapangan. Selain membahas efisiensi anggaran, Kementerian Keuangan juga akan memperketat pengawasan penggunaan dana MBG. Purbaya mengungkapkan pihaknya berencana menugaskan jajaran Kemenkyu di daerah untuk memantau pengelolaan anggaran pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menyiapkan 9 teman seangkatannya di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Hal itu untuk menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah yang kini bergulir di pengadilan. Hal itu untuk menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah yang kini bergulir di pengadilan. Persiapan tersebut dilakukan setelah Jokowi bertemu dengan sejumlah alumni UGM 1 angkatan di kediaman pribadinya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo pada Senin 20 Juli 2026. Pertemuan itu tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan reuni. Jokowi juga memanfaatkannya untuk berkoordinasi dengan rekan-rekan kuliahnya yang mengetahui langsung perjalanan pendidikannya di UGM. Saat ditemui di kediamannya, Jokowi membenarkan bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan persiapan menghadapi proses persidangan. Ia mengatakan para rekan seangkatannya siap memberikan keterangan kepada majelis hakim apabila diperlukan. Ketika ditanya, apakah persiapan itu berkaitan dengan persidangan kasus tuduhan ijazah, Jokowi memberikan jawaban singkat. Jokowi tidak mengungkap identitas 9 rekan seangkatannya yang disiapkan sebagai saksi. Ia hanya menjelaskan bahwa mereka merupakan teman satu angkatan yang menjalani masa kuliah bersamanya dan dapat memberikan kesaksian berdasarkan pengalaman langsung apabila dipanggil ke persidangan. Sebelumnya,
Jokowi juga menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung. Bahkan ia mengaku siap memenuhi panggilan dan hadir langsung di persidangan jika diminta oleh majelis hakim. Untuk mendukung proses pembuktian, Jokowi juga berencana membawa seluruh dokumen pendidikan asli miliknya. Dokumen tersebut mencakup ijazah asli dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga ijazah serata 1 dari UGM. Setelah menggelar pertemuan dan berkoordinasi dengan rekan-rekan seangkatannya, Jokowi bersama rombongan meninggalkan kediamannya untuk melanjutkan agenda makan siang bersama. Sebagai informasi, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu yang ditujukan kepada Jokowi. Dalam kasus itu, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam perkembangan proses hukumnya, Roy Suryo saat ini mengajukan pra-peradilan. Atas penetapan dirinya sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, perkara yang menjerat Dr. Tifa telah memasuki tahap eksepsi terdakwa.